We've had this conversation, and you seem to agree with me. But when there's complications, you withdraw and leave me to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video saya ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra, NPM 20100200043 dari kelas 3A Sistem Informasi Non-Reguler Banjarmasin dari Universitas Uniska Banjarmasin. Di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial, yaitu bagaimana cara membuat sebuah program, yaitu program cara memasukkan sebuah nilai angka menggunakan aplikasi yaitu yang namanya Deb C++. Jadi sebelum memulai video tutorial kali ini, diharapkan teman-teman untuk dapat mendukung channel YouTube saya ini terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa share video ini agar nantinya video ini dapat diketahui oleh semua orang. Dan juga diharapkan video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jadi tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke bagian video tutorialnya. Sebelum memulai video tutorial dari saya ini, diharapkan teman-teman untuk mendownload aplikasi yang namanya Deb C++ nya terlebih dahulu melalui pencarian Google. Dan untuk cara menginstal aplikasi Deb C++ nya, teman-teman bisa mencarinya menggunakan aplikasi YouTube. Apabila teman-teman sudah mendownload dan menginstal aplikasi Deb C++ nya, maka selanjutnya teman-teman bisa mengikuti video tutorial dari saya ini. Apabila teman-teman ingin mencoba bagaimana cara membuat sebuah program untuk memasukkan sebuah nilai angka menggunakan aplikasi Deb C++. Yang pertama di sini yang jelas kita buka dulu aplikasi Deb C++ nya. Pertama di sini kita akan membuat programnya terlebih dahulu. Caranya kita ke bagian menu file, lalu pilih new, lalu setelah itu pilih bagian source file, atau bisa juga teman-teman cukup mengklik pada bagian keyboard komputer ataupun laptop teman-teman, yaitu Ctrl+N, maka dia akan otomatis membuat program baru. Pertama, di sini kita akan memasukkan sebuah komentar pada bagian C++. Apa itu komentar pada bagian C++? Komentar adalah bagian dari kode program yang tidak ikut dibaca atau diterjemahkan pada saat proses komplikasi. Dengan kata lain, komentar tidak mempengaruhi jalannya program, karena hanya berguna untuk mempermudah kita dalam mengingat dan menjelaskan kode deskripsi program. Nah, itulah tadi pengertian komentar di C++. Yang pertama di sini komentar yang kita buat yaitu adalah komentar tipenya single line yang ditandai dengan garis miring 2 ini. Ini termasuk dengan yang namanya komentar single line. Apa itu komentar single line? Yaitu untuk menuliskan komentar yang banyaknya hanya satu baris. Apabila kita menggunakan tanda komentar single line ini untuk menuliskan komentar lebih dari satu baris, maka hanya teks
setelah tanda komentar single line yang akan menjadi komentar. Namun, teks yang terdapat pada baris selanjutnya atau baris bawahnya tetap dibaca oleh compiler, tapi sebagai sebuah bagian dari program, sehingga menyebabkan terjadi kesalahan atau error pada saat proses komplikasi program. Nah, itulah tadi fungsi dari yang namanya komentar single line. Di sini kita masukkan yang namanya ini komentarnya single line ini, program pengganti UTS. Lalu selanjutnya lagi di sini kita akan memasukkan yang namanya fungsi komentar multiline. Nah, yaitu dengan ditandai garis miring dan tanda bintang. Itu merupakan komentar tipenya multiline. Apa itu komentar multiline? Yaitu untuk menuliskan komentar yang banyaknya satu baris atau lebih. Ini maksudnya komentarnya bisa lebih dari satu baris, bukan yang seperti komentar pada bagian single line tadi yang tertuju hanya bisa sebanyak satu baris. Sedangkan pada bagian multiline ini bisa tertuju lebih dari satu baris untuk membuat komentarnya. Di sini kita masukkan komentarnya. Pertama di sini diawali dengan tanda sama dengan terlebih dahulu, oke? Tanda sama dengan, oke. Lalu setelah itu kita masukkan lagi ke bawahnya komentarnya. Di sini kita masukkan namanya. Di sini kita masukkan saja nama kita. Di sini saya akan memasukkan nama saya. Selanjutnya lagi npm di sini npm kita, oke. Di sini saya akan memasukkan npm saya. Oke, selanjutnya lagi kelas. Oke, lalu setelah itu kita ke bawah lagi. Kita masukkan lagi tanda ini, tanda sama dengan. Dan pada bagian untuk penutup bagian komentar multiline ini kita beri tanda bintang dan garis miring. Itu fungsinya ini sebagai penutup dari komentar multiline-nya ini. Selanjutnya lagi di sini saya akan memasukkan yang namanya fungsi include, yaitu diawali dengan tanda pagar. Oke, lalu setelah itu diketikkan include, lalu diberikan tanda ini, lalu di dalam tandanya itu kita tulis iostream. Nah, apa itu fungsi dari include iostream ini? Fungsi dari include iostream ini adalah memberitahukan prosesor compiler untuk menyertakan header file standar iostream. File spesifik ini juga termasuk library deklarasi standar I atau O pada C++. Dan file ini disertakan karena fungsi-fungsinya akan digunakan nanti dalam program. Nah, itulah tadi fungsi dari yang namanya include iostream, yang fungsi-fungsinya nanti dapat digunakan di dalam pembuatan setiap program dari C++. Oke. Selanjutnya lagi di sini saya akan memasukkan yang namanya fungsi using namespace. Lalu diberikan tanda akhir titik koma. Pada bagian fungsi using namespace ini, fungsinya yaitu merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler
yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace yang bersangkutan. Nanti fungsi dari using namespace ini yaitu agar kita dapat menggunakan seluruh berkas, baik itu kelas ataupun fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Nah, itu tadi fungsi dari yang namanya using namespace std ini. Dan kenapa kita di sini tambahkan yang namanya tanda titik koma pada bagian akhirnya ini? Karena titik koma ini untuk menandakan akhir dari instruksi yang harus disertakan pada setiap akhir instruksi pada program C++ manapun. Nah, fungsi dari yang namanya titik koma ini yaitu merupakan tanda apabila kita membuat sebuah instruksi, pastikan pada bagian akhirnya ini diberikan yang namanya tanda titik koma. Selanjutnya lagi di sini kita akan menambahkan yang namanya fungsi in main. Oke, kita beri jarak satu baris, lalu kita ketikkan di sini in main. Oke, lalu kita beri tanda buka kurung tutup kurung seperti ini. Maksudnya di sini in main yaitu adalah integer main, yaitu fungsi dari integer main ini adalah mencocokkan pada awal dari deklarasi fungsi main. Fungsi main merupakan titik awal di mana seluruh program C++ akan mulai dieksekusi, diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir program. Isi dari fungsi main akan selalu dieksekusi pertama kali. Nah, itulah tadi dari fungsi yang namanya in main atau integer main ini. Selanjutnya lagi pada bagian ini kita berikan tanda kurung kurawal. Nah, fungsi dari tanda kurung kurawal ini adalah sebagai blok statement untuk menyatukan dua atau lebih statement menjadi satu statement. Nah, itulah tadi dari fungsi kurung kurawal ini. Lalu selanjutnya lagi kita ke bawah. Lalu di sini kita tuliskan yang namanya in angka atau di sini integer angka. In angka ini yaitu merupakan tipe data yang digunakan pada program C++ yang dibuat. Sebelumnya apa itu pengertian integer? Integer digunakan untuk merujuk pada tipe data apapun yang mempresentasikan bilangan bulat atau beberapa bagian dari bilangan bulat. Nah, itulah tadi pengertian dari yang namanya tipe data integer. Selanjutnya lagi di sini kita akan menambahkan yang namanya quote. Oke. Quote. Sebelumnya apa itu quote? Quote merupakan standar output string dalam C++. Biasanya untuk memonitor. Quote dideklarasikan dalam header file iostream, sehingga agar dapat digunakan maka file ini harus disertakan. Nah, itulah tadi fungsi dari yang namanya quote ini. Lalu setelah itu kita tambahkan tanda ini. Lalu di sini kita berikan tanda petik untuk memasukkan di sini sebuah paragraf nantinya. Oke, kita ketikkan di sini masukkan angka. Angka, lalu di sini tanda titik 2. Oke, lalu sini kita beri spasi. Di sini nanti fungsinya pada bagian memasukkan angka ini, pada bagian ini nanti kita di sini masukkan nilai dari angka pada bagian program
yang kita buat ini. Selanjutnya bagian akhirnya kita berikan tata ini, oke. Lalu jangan lupa juga pada bagian ini kita berikan yang namanya tanda titik koma. Nah, pada bagian NL ini, apa fungsinya ini? NL ini adalah sebuah fungsi yang disebut manipulator yang berfungsi untuk menyisipkan sebuah atau satu karakter new line. Setiap satu perintah NL itu berarti jika Anda menuliskan fungsi NL sebanyak 3 buah, maka akan melakukan 3 new line. Dengan kata lain, NL berfungsi untuk pindah ke baris baru. Nah, intinya NL ini berfungsi untuk pindah ke bagian baris baru. Oke, selanjutnya lagi di sini kita tambahkan yang namanya fungsi sin. Sin, lalu kita berikan tanda ini. Sebelumnya apa fungsi dari sin ini? Fungsi sin ini adalah sebagai input fungsi untuk mengambil input dari keyboard atau dari jumlah angka atau data yang kita masukkan. Maksudnya jumlah angka atau data yang kita ketikkan nantinya di saat kita menjalankan programnya nanti. Oke, di sini isinya di sini kita masukkan angka. Di sini nanti pada bagian ini kita nanti di sini memasukkan jumlah angkanya. Lalu selanjutnya lagi kita tambahkan lagi code sama fungsi code tadi seperti yang pertama tadi, pengertiannya juga sama. Di sini kita tuliskan keterangannya ini, code-nya. Lalu pada bagian akhirnya ini kita tambahkan seperti ini lagi. Oke, lalu setelah itu kita tambahkan ini lagi untuk sebagai penutupnya NL. Oke, selanjutnya lagi kita enter lagi, kita beri jarak 1 baris lagi. Lalu setelah itu kita masukkan yang namanya fungsi ini, turun 0. Lalu kita berikan tanda titik koma. Jangan lupa berikan tanda titik koma pada bagian akhirnya. Sebelumnya apa itu fungsi dari return kosong ini? Yaitu fungsi main berakhir dan mengembalikan kode yang mengikuti instruksi tersebut. Dan kasus ini adalah kosong, merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri program. Intinya ini return kosong ini berfungsi untuk mengakhiri yang namanya sebuah program. Selanjutnya di sini apabila kita sudah selesai membuat sebuah program CC+ menggunakan aplikasi dev C++, selanjutnya di sini kita save. Teman-teman bisa mengklik pada bagian ini, yang bagian kuning ini, pada bagian icon kuning, atau bisa juga teman-teman mengklik pada bagian keyboard komputer ataupun laptop teman-teman, yaitu Ctrl+S. Lalu pada bagian ini teman-teman bebas menyimpannya, bisa ke bagian mana, bagian misalnya penyimpanan mana, bisa bebas. Sini saya akan menunjukkan kepada bagian penyimpanan local disk D. Lalu ke bagian sini. Di sini saya akan masukkan pada bagian sini, lalu masukkan pada bagian sini. Lalu apabila teman-teman sudah mengarahkan atau meletakkan penyimpanan program yang telah teman-teman buat ini menggunakan aplikasi dev C++, setelah itu apabila sudah selesai mengarahkannya, kita ke bagian yang namanya file name, lalu kita ubah di sini namanya adalah program memasukkan angka. Lalu pada bagian akhirnya jangan lupa kita berikan yang namanya tanda titik, lalu kita tulis CPP. Lalu apabila sudah kita masukkan file name-nya, lalu setelah itu tinggal kita save.
Lalu selanjutnya apabila sudah selesai, tinggal kita melakukan yang namanya komplikasi, dan setelah itu kita tinggal jalankan programnya. Oke, caranya pertama kita ke bagian execute ini, lalu setelah itu kita ke bagian yang namanya compile. Kita tunggu. Oke, apabila terjadi error, maka pada bagian ini biasanya dia akan berwarna merah. Dan apabila tidak terjadi error sama sekali, apabila kita saat mengkomplikasi program kita buat ini, maka keterangannya di sini error 0 dan warningnya juga 0. Maka di sini kita sudah berhasil untuk yang namanya mengkomplikasi program yang kita buat ini. Selanjutnya apabila kita sudah melakukan komplikasi, selanjutnya kita ke bagian execute lagi, lalu setelah itu tinggal kita jalankan. Lalu di sini pada bagian ini kita di sini masukkan jumlah angkanya. Misal di sini saya akan memasukkan jumlah angkanya adalah 10. Lalu setelah itu tinggal kita klik enter. Dan di sini dia akan membaca otomatis angka yang Anda masukkan adalah 10. Nah, itulah tadi yang dimaksudkan saya tadi. Ini fungsi yang dari ini. Fungsi ini code pada bagian code tadi, di sini kita kan akan memasukkan angkanya pada bagian sini. Lalu dia nanti akan memunculkan angkanya ini pada bagian sini ini. Lalu pada bagian code-nya ini maka dia akan membaca dari hasil angka yang kita masukkan ini, maka dia akan menjadi seperti ini hasilnya. Oke, begitulah teman-teman tutorialnya. Sangat mudah bukan teman-teman membuat programnya? Nah, itulah tadi video tutorial dari saya bagaimana cara membuat sebuah program untuk memasukkan sebuah nilai angka menggunakan aplikasi Dev C++ dan juga beserta sedikit penjelasan tentang fungsi dari tiap baris-barisnya dari program yang kita buat kali ini. Dan semoga juga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan saya juga memohon maaf apabila di dalam video tutorial kali ini terjadi kesalahan, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun di dalam editing. Jadi saya memohon maaf. Dan kembali juga saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat mendukung channel YouTube saya ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa share video ini agar semua orang dapat mengetahui. Dan agar juga semoga channel YouTube saya ini dapat terus berkembang di dunia per-YouTuber. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.